Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies, Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Itu pernah Mbak komentar Pak tamannya banjir, bukan banjir, itu memang parkir air. Jadi kalau di taman parkirin air. Pak Prabowo terima kasih Pak, karena beliau sangat terbuka, out of the box. Dan beliau saya yakin bisa mengimplementasi, itu bedanya. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Ilmu saya kasih ya, jangan pernah benci orang, siapapun. Kedua, jangan pernah dendam sama orang. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Saya nggak kenal Pak Erik ya, kita nggak pernah ketemu, tapi kita kerja karena beliau kerja untuk Merah Putih, kerja untuk rakyat, saya kerja untuk Merah Putih, cocok aja. Ya. Pak Paimin, otak berine, lu ngopi ning ngene Pak Paimin. 14 Februari milih Amin, bareng-bareng Prabowo, lunga ning sawah nandur pari ning tanah ladang. 14 Februari Amin menang. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Memang masih perlu joget. Nggak perlu. Kalau gagasan ada, ide ada, rencana ada, maka tak perlu banyak berjoget. Iya. Dan ini bukan rencana, ini sudah kami kerjakan di Jakarta dan akan kita teruskan di level nasional. Oke? Ada yang pintar ngomong, ada yang pintar ngeluh, ada yang macam-macam pintarnya itu. Belum tentu bisa kerja untuk rakyat Indonesia. Saya juga merasa mungkin ada maksudnya saya harus kalah 2 kali. Biar Prabowo kok belajar dulu. Ya. Dan alhamdulillah saya sudah banyak belajar. Peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi. Sensi terus, karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Perlindungan korban dilakukan. Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti itu yang tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan. Kadang-kadang ada yang lupa. Ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi.
ya kan? Jadi bupati demokrasi, apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi, saudara-saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit. Boleh dong. Pak debat kemarin kan ada paslon yang menyebut bahwa indeks demokrasi Indonesia itu menurun, Pak. Itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, ya nggak ada masalah. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya, bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang, ya. Tetapi saya pendapat kita harus tegakkan keadilan. Kita harus dialog. Ini masalah bangsa. Ini harus kita, semua kekuatan harus kita rangkul. Untuk semua rakyat Indonesia dan salam hormat kepada agama lain, yang mana saya adalah dulunya pendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, 100% mendukung Bapak Anies. Tapi ternyata setelah tahu dia mendukung dengan adanya Rohingya masuk ke Indonesia, maka dengan ini kami 100% membatalkan niat itu. Dan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, bila Anies jadi presiden memang bahaya. Berarti Indonesia nanti akan penuh dengan Rohingya. Ini adalah ucapan sendiri di video Bapak Anies Baswedan yang telah kita lihat sendiri. Maka dari itu, hati-hati
batalkan untuk mendukung Anies Baswedan. Hancur Indonesia ini karena dia mendukung dengan adanya masuknya Rohingya. Karena bila dia jadi presiden berarti hancurlah kita semua rakyat Indonesia. Hancur. Jangan didukung Anies Baswedan, berbahaya. Rohingya pasti menemui Indonesia. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Jadi jangan berharap dapat lotre lah nih tiba-tiba jadi presiden Indonesia. Nggak, Indonesia ini terlalu luas, terlalu besar. Jangan bermimpi lah. Bicara ke sana ke sini keliling Indonesia seolah-olah paham dan mengerti masalah negara. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangkuk kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau bodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau. Bila ingin melihat apa yang akan dilakukan seseorang ke depan, maka lihatlah rekam jejaknya. Karena rekam jejaknya adalah prediktor terbaik untuk masa depan. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang kemudian memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai gubernur saat itu juga tidak lepas dari peran dan kedudukan dari HTI maupun FPI yang saat itu dianggap punya peran sentral dalam memenangkan Anies Baswedan. Hak konstitusional itu dirampas oleh rejim Jokowi. Kemudian ketika bergulir kekuasaan baru, ada presiden baru, dan Hizbut Tahrir Indonesia dan Forum Pembela Islam menuntut kembali haknya, hak konstitusionalnya. Dan kalau Partai Nasdem mau konsisten ya dengan dua narasi ya, narasi perubahan dan narasi restorasi, dia harus merestorasi hak konstitusional HTI dan FPI yang pernah dirampas. Dan kemudian ketika mereka berkuasa, presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa, dikembalikan, direstorasi gitu loh. Lah ini wajar. Jadi SKB HTI dikembalikan, ya SKTP dikembalikan, kemudian kita hidup damai, HTI ya dikasih porsinya. Apa porsi HTI? Pengen ada kadernya jadi menteri. Apa sih salahnya kita umat Islam mengatur negeri ini dengan syariah kita? Belum lama ini ada kabar yang seram terkait ormas terlarang yang selama ini dikabarkan dekat dengan Anies Baswedan. Akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut yang sekarang sudah dicap terlarang. Maksudnya, jika Anies jadi presiden, dia kan akan punya kewenangan untuk kembali memberikan izin pada ormas terlarang itu.
Karena mereka ini sudah berjuang habis-habisan untuk mendukung Anies. Gimana kalau Anies menolak tuntutan itu? Tentu akan ada demo besar-besaran. Mungkin bahkan akan ada gelombang demo berjilid-jilid karena mereka telah dikecewakan oleh Anies, padahal sudah didukung dari awal. Ini mengingatkan kita pada fakta bahwa dua ormas ini dulu juga getol mendukung Anies pada Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Mereka memobilisasi massa dengan menggunakan politik sara, sehingga akhirnya Ahok kalah karena gempuran kekuatan politik identitas itu. Saya mau tanya, waktu 212 saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikam pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya tunggu.
Tapi dia tidak lakukan itu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Setelah debat ketika Anies menanyakan tentang perasaan Pak Prabowo, tentang keputusan MK yang melanggar etika berat, dan Anies bertanya soal itu, Pak Prabowo nggak menjawab langsung. Cuma menjawab Anies, Mas Anies, Mas Anies. Perkelahian dalam tanda kutip Pak Prabowo dengan Pak Anies. Bahkan suasana panas di debat itu akhirnya menjalar keluar. Tapi rupanya bagi Pak Prabowo nggak selesai cuma di forum debat. Pada saat di acara internal Gerindra, dia kembali menyerang Anies Baswedan dengan statement etika ndasmu. Jadi ndasmu itu kata makian yang kemudian menjadi kosakata politik dan sering dilontarkan oleh Pak Prabowo. Itu bukan hal baru, bukan cuma ditujukan kepada Anies Baswedan, tetapi dulu sebelumnya ditujukan kepada Jokowi kata makian yang sama. Sebetulnya nggak baru juga
Apa yang disampaikan Pak Prabowo soal ndasmu itu, kalau sekarang ditujukan kepada Anies Baswedan yang bertanya soal etika, pada tahun 2019 kata-kata ndasmu itu disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi. Ketika Pak Jokowi ngomong tentang pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, Pak Prabowo ngomong 5% ndasmu. Tapi yang menjadi persoalan sebetulnya bukan itu. Apapun ceritanya, Pak Prabowo tetap saja seorang capres. Orang yang akan memperebutkan jabatan, dan jabatan itu menjadi simbol dari 270 juta rakyat Indonesia. Ada yang bilang kan waktu Pak Prabowo ngomong itu di lingkungan internal Gerindra. Dia bicara di kalangan partainya sendiri. Jadi ketika dia ngomong ndasmu soal etika, itu nggak ada masalah. Karena sama kayak kita sama teman-teman kita kalau ngobrol kan pertempuran atau katakanlah perdebatan seru Anies sama Prabowo itu menjadi perbincangan publik. Dan ada satu lagi yang juga terus diperbincangkan oleh masyarakat. Cara Mas Ganjar dalam debat itu, tampilan dia dalam debat itu. Kalau Pak Prabowo memposisikan dirinya seolah-olah 100% akan melanjutkan program Jokowi. Kalau keputusannya diambil dengan cara-cara yang marah, dengan cara-cara yang tidak rasional, keputusannya diambil dengan cara-cara yang sembarangan, kan kita tahu dong dampaknya bagi masyarakat banyak. Mungkin saja kalau bicara soal politik anggaran, makan uang gratis nanti akan menghilangkan bantuan PKH, bansos, BPJS gratis, bantuan sekolah buat anak-anak miskin. Ini beresiko. Jadi kalau kita bandingkan Prabowo yang ngaku sebagai penerus program-program Jokowi, justru programnya bisa bertolak belakang, karakternya bisa bertolak belakang. Padahal kalau kita tahu karakter Pak Prabowo sama karakter Pak Jokowi itu berbeda 180 derajat, saling bertentangan. Kita nggak pernah tuh lihat Pak Prabowo berkomunikasi dengan petani, belusukan ke masyarakat. Kita nggak pernah lihat bagaimana komunikasi yang intens seorang Prabowo dengan masyarakat. Yang kebanyakan dipikirin oleh Pak Prabowo adalah dari dulu sampai sekarang soal persenjataan, keamanan, soal hal-hal yang menyangkut tentang pertahanan negara. Sementara bagi para petani di bawah, bagi para nelayan, yang dibutuhkan mereka adalah soal kesejahteraan. Sementara Anies Baswedan mengambil posisi menentang atau beroposisi terhadap berbagai kebijakan Pak Jokowi. Contohnya kemarin ketika di debat ditanyakan soal IKN, Anies akan membatalkan atau menghentikan pembangunan IKN. Begitulah ceritanya. Artinya apa? Artinya 100% apapun yang dilakukan Pak Jokowi pasti salah. Oleh karena itu Anies melakukan posisi politiknya selalu berseberangan. Jadi kalau Pak Prabowo kita anggap sebagai tesis, Pak Anies kita anggap sebagai antitesis yang saling bertentangan, Mas Ganjar tampil sebagai sintesis, sebagai jalan keluar dari dua kubu yang saling berhadap-hadapan ini. Kalau kita baca tentang karakternya Mas Ganjar, itu memang equal atau sangat mirip dengan karakternya Pak Jokowi. Saya termasuk orang yang nggak percaya Pak Prabowo bisa melanjutkan program-programnya Jokowi. Saya termasuk orang yang meragukan Pak Prabowo mampu meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia. Saya termasuk orang yang meragukan. Kenapa? Karena fakta membuktikan 2 kali dalam Pilpres kemarin Pak Jokowi adalah lawannya Pak Prabowo. Jadi bagaimana mungkin orang yang terus-menerus menjadi lawan, kalaupun sekarang dia adalah bawahannya Pak Jokowi, itu mampu menyerap 100% apa-apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu Pak Prabowo adalah lawan yang paling keras sampai keluar kata ndasmu untuk Jokowi. Sementara Ganjar adalah partner kerja yang paling lama mendampingi Pak Jokowi sebagai gubernur Jawa Tengah dengan karakter dan gaya yang sama. Saya orang yang percaya bahwa Ganjar adalah orang yang pas untuk melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Tentu saja dari semua program itu ada yang perlu dipercepat, ada yang perlu dikoreksi sedikit agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa depan.
Ada yang ngomong, lo kan nanti ada Gibran. Ingat deh, Wapres itu fungsinya ya ban serep. Itu ada dalam undang-undang. Dia hanya menggantikan kalau presidennya mungkin tidak sempat. Dia hanya mendampingi presiden, tidak punya kewenangan khusus. Coba perhatikan bagaimana peran Pak Ma'ruf Amin sekarang. Kan nggak punya kewenangan khusus. Ada dan tiadanya hampir sama saja. Jadi fungsinya Mas Gibran misalnya kalau dia mendampingi Pak Prabowo mungkin akan mirip-mirip dengan Pak Ma'ruf Amin. Artinya yang akan menentukan masa depan kita, kebijakan-kebijakan kita itu lebih kepada presidennya. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, ya Pak Prabowo yang menentukan. Sementara kita tahu karakter Prabowo itu 180 derajat berbeda dengan Pak Jokowi. Artinya baik karakter, kesamaan pandangan, visi, dan cara kerja, Ganjar jauh lebih mirip dibanding Jokowi ketimbang Prabowo yang mengklaim sebagai penerus Jokowi. Kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat, hobinya yang langsung terjun belusukan menemui masyarakat, itu sudah jadi rahasia umum. Dan kita tahu kalau Pak Prabowo baru 4 tahun bekerja sama dengan Jokowi, sementara Ganjar tuh hampir 20 tahun, 15 tahun lah setidaknya bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Pak Jokowi ada di Jawa Tengah, Mas Ganjar juga bagian dari Jawa Tengah. Pak Jokowi kemudian naik di Jakarta, Mas Ganjar juga orang yang mendorong-dorong prestasi atau kinerja Pak Jokowi. Apalagi pada saat Jokowi naik sebagai presiden dengan segala kebijakannya. Otomatis Ganjar yang juga gubernur Jawa Tengah itu menerjemahkan kebijakan-kebijakan pusat menjadi kebijakan di daerahnya. Dan sudah terbukti kebijakan itu bukan hanya berhasil, tetapi pencapaiannya jauh lebih tinggi dibanding rata-rata wilayah lain. Jadi saya percaya kalau dibilang bahwa nanti presiden pengganti Pak Jokowi, siapa yang paling pantas melanjutkan program-program Jokowi? Ya Mas Ganjar. Pak Prabowo slogannya iya, seolah-olah lebih Jokowi dari Jokowi. Tetapi kalau kita bicara soal karakter, kita bicara soal gaya kerja, kita bicara soal style kepemimpinan, kita bicara soal struktur berpikir, itu 180 derajat berbeda dengan apa yang menjadi cirinya Pak Jokowi. Kalau Anies maju sebagai calon presiden, pasti dia akan menggunakan politik identitas. Ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu. Ganjar misalnya, nasionalis tulen, PDIP tulen. Dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama, suku, ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya. Ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi, tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas. Ganjar sebenarnya dikenal sebagai Muslim yang taat, tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan. Prabowo apalagi, keluarganya pun multi agama. Dengan kata lain, mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi, kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama. Jadi, kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama.
seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.